Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarakah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat Baitul Jannah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak mengaruniakan kita nikmat, sehingga pada hari yang ke-10 kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan lahir dan batin. Semoga semangat ini akan terus ada dalam diri kita sampai penghujung Ramadan kelak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sahabat Baitul Jannah rahimahullah, berbicara tentang dalil tentang puasa, maka kita akan mendapatinya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185, di mana di Al-Baqarah ayat 183 Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa. Pada ayat 184 itu berkenaan dengan fikih puasa, dan dilanjutkan ayat yang ke-185. Dan yang paling unik di ayat berikutnya, di ayat 186, ada informasi yang penting yang harus kita cermati di sini, di mana di ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pada ayat tersebut ada sebuah pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita semuanya yang berkenaan amal ibadah di bulan Ramadan. Ibadah apakah tersebut? Yaitu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakanlah wahai Muhammad, jika hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada aku. Ma'asyiral muslimin, sahabat Baitul Jannah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan keberkahan yang mana Allah membuka lebar-lebar pintu. Hal ini senada dengan perintah Allah pada ayat surah Al-Baqarah ayat 185, yang mana Allah berikan kabar kepada kita bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Setidaknya ada 3 waktu yang mustajab ketika bulan Ramadan yang tidak boleh kita lewati. Yang pertama adalah ketika waktu sahur. Waktu inilah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin turun ke langit ke dunia ketika tersisa sepertiga waktu malam terakhir. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan mengabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku penuhi. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, pasti akan aku ampuni.
Ma'asyiral muslimin, sahabat Baitul Jannah rahimakumullah, waktu sahur adalah waktu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah waktu yang mustajab di bulan Ramadan untuk kita panjatkan doa-doa terbaik kita adalah sepanjang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis disebutkan ada 3 golongan orang yang ketika dia berdoa maka Allah akan mengabulkan. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, mari ketika kita sedang menahan hawa nafsu berpuasa di bulan Ramadan, gunakan waktu itu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, waktu yang mustajab untuk kita berdoa ketika di bulan Ramadan adalah waktu menjelang berbuka puasa. Ketika kita dari pagi, siang, sampai sore menahan haus dan dahaga, tentunya kita menanti-nantikan waktu berbuka puasa. Dan ketika waktu berbuka puasa tersebut, Allah juga menantikan doa-doa terbaik dari hamba-Nya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sahabat Baitul Jannah rahimakumullah, mari kita gunakan 3 waktu tersebut untuk bagaimana kita melantunkan doa-doa terbaik kita untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.